Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Roika dari MA Plus Hikmatul Muhtadin Kediri. Hari ini melanjutkan untuk eksplorasi penyebab masalah. Di samping saya ada narasumber kami, guru penggerak, yaitu Bu Ulia. Nah, langsung aja ya Bu ya. Untuk untuk eksplorasi penyebab masalah yang pertama adalah motivasi belajar kimia siswa itu rendah. Nah, menurut Anda gimana pengamatan Anda selama ini melihat saya? Kalau pengamatan saya, karena anak-anak itu memang jurusannya IPA nih. Tapi karena pelajaran IPA terutama kimia juga itu ada rumus-rumusnya, kemudian hitungan-hitungan. Itu biasanya anak-anak itu cenderung agak kesulitan untuk menghafalkan rumus-rumus. Jadi mereka menganggap bahwasanya pelajaran kimia itu sudah sulit. Kalau mereka punya mindset pelajaran itu sulit, maka mereka belajarnya juga agak malas, kemudian agak kurang berminat lah, intinya seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu kesulitan belajar siswa pada konsep kimia yang abstrak, yang seperti bentuk molekul, struktur atom yang tidak bisa diamati gitu. Iya, karena hal yang abstrak itu kadang anak-anak kan kalau belajar itu masih gerambiang gitu ya, tidak ada bentuk nyata di depannya, itu jadi agak kesulitan ya. Beda lagi kalau pelajaran yang konkret seperti memasak misalnya. Kalau masak kan sudah ada bendanya di depannya. Kalau kimia kan masih rumus-rumus seperti itu, kecuali kalau mungkin langsung praktek ya Bu. Kalau mungkin langsung praktek beda lagi mungkin. Harus praktek itu ya, sering-sering praktek. Nah, selanjutnya guru lebih sering menggunakan pendekatan teacher center atau metode ceramah di madrasah kehidupan ponpes ini. Ini kenapa Bu kira-kira? Ceramah gurunya ya? Iya, bisa jadi gurunya, bisa juga karena siswanya. Di sini kan gitu Bu, kebanyakan ceramah. Iya. Mungkin karena juga medium belajarnya kurang mungkin ya. Jadinya masih terpusat ke gurunya, terus mungkin gurunya juga kurang bisa mengajak siswanya untuk agar siswa itu guru itu hanya mendampingi, seharusnya seperti itu ya, membimbing dan mendampingi. Siswanya juga digerakkan untuk mencari pengetahuan sendiri, seperti itu. Tapi mungkin karena media kurang, kemudian metode dan lain sebagainya, akhirnya masih terpaku pada guru yang teacher center tadi, hanya berpusat pada guru saja, mendapat pengetahuannya hanya dari guru. Kurang siswa tidak mencari pengetahuan dari hal-hal lain seperti misalnya browsing atau seperti itu. Mungkin kurang karena juga di pondok kan terbatas dengan akses misalnya HP, terus komputer atau sebagainya untuk mencari informasi baru, itu kan masih terbatas. Jadi mungkin dari situ. Selanjutnya untuk orang tua Bu, orang tua kurang perhatian dengan capaian belajar siswa di sekolah. Itu kira-kira kenapa Bu? Mungkin gini ya, dilihat dari faktor kesibukan orang tua, akhirnya juga mungkin kurang memperhatikan bagaimana anaknya di sekolah pertama. Kemudian akhirnya karena tidak memperhatikan prestasi siswa di sekolah, bagaimana anaknya belajar di sekolah, mereka juga tidak mempunyai keinginan untuk menambah pengetahuan siswa, misalnya dengan dileskan atau seperti itu, karena mereka mungkin sudah sibuk kerja. Akhirnya mungkin tidak semua orang tua, tapi mungkin ada beberapa orang tua yang seperti itu, akhirnya kurang perhatian dengan anaknya di sekolah. Kalau misalnya perhatian kan, misalnya mereka mau meleskan anaknya seperti itu, atau jadi karena kesibukan Bu ya? Iya, kesibukan juga. Karena kebanyakan kan di sini siswanya itu
menengah ke bawah ya Bu. Iya, ekonomi. Jadi ekonominya menengah ke bawah, orang tuanya sibuk kerja, kemudian anaknya mungkin setelah sekolah juga kerja juga, akhirnya kurang iya. perhatian di sekolahnya dari orang tuanya dan beberapa mungkin anaknya juga seperti itu. Iya. Selanjutnya pemahaman yang kurang tentang HOTS, jadi kemampuan menganalisis, menghubungkan konsep yang tadi rumus sama hitungan, sama yang partikel abstrak tadi, terus kesulitan menyimpulkan dari pembelajaran tadi. Gimana itu? Kenapa kok kurang itu? Mungkin pertama karena ada hubungannya dengan abstrak tadi ya Bu. Iya. Konsepnya abstrak, kemudian kalau untuk menganalisis juga seharusnya kan ada, kalau menganalisis itu kan ada informasinya, kemudian ada bendanya yang dianalisa. Sedangkan untuk kimia kan halnya masih abstrak juga, kecuali kalau di lab seperti itu ya Bu. Kalau di lab kan ada bendanya ya istilahnya, ada yang dianalisa, alat bantunya. Gitu Bu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran yang kurang efisien waktu. Gimana Ibu? Karena ini terbatas pada keterbatasan waktu, keterbatasan media. Terus kalau mau misalnya membuat media pembelajaran, misalnya menggunakan video atau PowerPoint yang kemudian ditonton oleh satu kelas, sedangkan itu harus menggunakan LCD, proyektor dan sebagainya. Kemudian medianya di sini juga terbatas, tidak semua kelas ada media tersebut. Akhirnya untuk menyiapkan medianya saja itu sudah memakan waktu. Jadi efisiensi waktunya itu kurang. Begitu. Mungkin media pembelajaran yang lain tidak hanya ngasih di proyektor saja nih. Iya, berarti harus cari yang lain gitu ya. Dan gurunya juga berarti harus berinovasi. Berkreasi dan berinovasi. Cara lain. Oke, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.